Budaya, Keluarga Dhamma TV. Jumpa lagi dengan saya Hani Sonyaruri dalam satu mata acara yaitu Manage Your Mind. Ada pepatah yaitu bahwa mind is not everything, but everything is come from mind. So manage your mind. Bahwa sebenarnya apa-apa yang terjadi, apa-apa yang ada di dunia ini semuanya asal muasalnya dari pikiran kita, dari mind kita, dari hati kita. Tetapi sebenarnya apa yang kita dapatkan itu, memang mind itu bukan everything dalam hati, nurani bukan everything, tetapi semuanya datang dari hati nurani. Karena itu perlu di-manage hati kita, perlu ditata ruang batin kita supaya apa yang keluar, apa yang kita lakukan menjadi termanage, teratur, manis dilihat, sedap dipandang mata, menjadi perilaku yang bijaksana. Kali ini Manage Your Mind mengambil satu tema tema yaitu hidup lebih baik. Tema kita kali ini yaitu hidup lebih baik. Saya kira seluruh makhluk di dunia ini seluruhnya menginginkan hidup yang lebih baik. Yang bodoh ingin menjadi pandai, yang miskin ingin menjadi kaya, yang kecil ingin menjadi besar. Nah, itu sebenarnya tujuan hidup. Saya tidak sendiri, telah kami undang di studio yaitu Yang Mulia Sang Mahatera, Sang Pertapa, Bante Dhamma Wijayo. Maka kita sapa dahulu beliau. Bante, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Semoga sinar kebijaksanaan menjadi milik kita bersama. Semoga sinar kebijaksanaan menjadi milik kita bersama. Rasanya kata-kata itu menjadi harapan juga. Ingin semua orang menjadi bijaksana. Tema kita kali ini adalah menuju hidup lebih baik, Bante. Nah, tentang tadi kalimat Bante, semoga semua menjadi bijaksana. Kalau semuanya bijaksana, hidup jadi tenang, Bante. Tidak ada yang rewel, Bante. Ya, itulah jadi memang kalau kita perhatikan. Makhluk apapun yang di bumi ini, semuanya itu ingin maju. Maju dan berkembang. Termasuk para penjahat-penjahat, koruptor-koruptor. Mereka ini maju, ingin kaya. Tapi memang maju dan kaya itu ada yang cara yang benar dan ada yang cara yang salah. Kalau mereka jadi koruptor, sudah jelas orang katakan itu salah semuanya. Tidak ada agama mengatakan, oh dia karena membela agama kita, enggak apa-apa. Itu enggak ada. Jadi dengan demikian ini kejahatan yang ingin maju dengan cara yang salah itu yang tidak disetujui oleh semua agama. Perampokan, ya toh, korupsi. Jadi dengan demikian itu siapapun juga yang ingin menguasai harta siapapun juga dengan cara apapun juga, apakah mereka dengan cara ditukunin, apakah mereka itu dengan membunuh, ini sering terjadi. Perdukunan, karena supaya disantet, tidak lama lagi mereka mati, kan nggak ada bukti. Sehingga mereka seolah-olah dia ingin mendapatkan hartanya. Supaya dia berkuasa di perusahaan itu, apapun caranya dijalankan, itu perlu direnungkan. Apapun yang kesalahan-kesalahan seperti ini, tidak seharusnya dijalankan oleh mereka yang bijaksana. Hanya orang yang bodoh itulah, yang melaksanakan cara yang sangat rendah. Karena apapun yang dilakukan itu tidak ada satupun yang hilang, yang tidak ada akibatnya, itu tidak mungkin. Pasti akibatnya kelak yang akan datang dia harus menerima akibatnya juga. Bante, sekarang nggak banyak orang yang berpikir bahwa hidup lebih baik ini. Dia berpikir untuk saya, untuk keluarga saya, untuk golongan saya. Jadi saya melakukan kebaikan yang menurut saya ini adalah untuk diri pribadi dan golongan saya. Nah, yang ini bagaimana? Biarpun merugikan kemaslahatan umum. Ya, inilah yang namanya Sang Buddha sudah melihat dengan mata batin yang luar biasa. Biasanya kejahatan itu dilakukan atas nama aku, kelompokku, keluargaku, diriku, golonganku, partaiku, dan sebagainya. Itu aku, dan aku. Jadi ini pandangan yang seperti ini yang menyebabkan mereka melakukan berbagai macam asal untuk kelompokku tidak apa-apa. Nah, dengan demikian mereka saling melindungi, saling mendukung, tapi semuanya itu juga sama-sama salahnya. Karena kesalahan itu tetap salah.
Walaupun di dalam partainya dianggap, oh dia tidak apa-apa membela partainya. Tetapi sesungguhnya manusia itu harus memiliki kemampuan seperti apa yang Sang Buddha katakan, ketidakmampuan manusia itu, kebodohannya, yang tidak tahu ini energi yang mereka lakukan saat ini yang salah ini, nanti berakibat yang akan datang itu bagaimana. Kalau mereka tahu sendiri, lihat sendiri, akibatnya nanti menyebabkan mereka juga akan dirampok orang, ditipu orang, difitnah orang, juga termasuk bisa masuk ke alam neraka. Dengan melihat semua kejadian yang mereka akibatnya tahu, barulah mereka akan menghentikan. Khawatir, baru ada takut. Takut akibatnya. Kalau mereka tidak tahu sama sekali, masa bodoh. Karena memang itulah kebodohan manusia begitu banyaknya. Sehingga kejahatan itu mereka tidak peduli, asal jalankan. Itu akibatnya gimana, mereka tidak ada siapapun yang tahu. Maka dari itulah Sang Buddha meminta kita itu alangkah baiknya manusia itu mulai sekarang tahu akan dirinya sendiri terlebih dahulu, bagaimana untuk mengatasi energi negatif yang dalam dirinya ini akan lebih bagus. Kalau dia sudah mampu membersihkan energi negatif dalam dirinya, dia tidak akan melakukan sesuatu yang negatif keluar. Apalagi juga tidak dia mengetahui yang dulu gimana, itu yang lampau itu gimana. Jadi kekuatan yang lampau itu mereka sudah melihat ada sesuatu yang pernah dialamin, akibat negatifnya itu akibatnya ini pernah dilihat, diketahui. Jadi ini yang namanya manusia yang memiliki mata batin yang begitu lembut, begitu halusnya, begitu dalamnya, bisa mengetahui kehidupan lampau, akibatnya itu yang telah dialami apa saja. Kalau dia tahu seperti ini, dia tidak akan mengulangi sesuatu yang akan datang. Tetapi kebanyakan tidak ada ilmu yang mengajarkan seperti ini. Kecuali ilmu yang mengajak kita menjadi manusia itu harus selalu eling dan waspada, mengetahui akan diri sendiri. Dia ini menekankan bagaimana mengolah energi yang lampau itu, menentukan sekarang juga menentukan akan datang. Jadi mengetahui semua seperti ini, baru kita ini akan menjadi manusia yang menekankan, jadilah manusia yang selalu tahu. Kalau yang kamu tidak tahu jangan dibahas, jangan diucapkan, jangan dikatakan. Sesuatu yang bijaksana tentu yang berguna bagi kemaslahatan umum, Bante, untuk banyak orang. Cara membeningkan batin supaya bijaksana, adakah caranya, Bante? Kebijaksanaan itu sangat simpel dan sederhana. Harus masuk ke dalam diri kita dulu, terlebih dahulu, untuk mengetahui kita ini masing-masing sering mengalami penderitaan. Kita juga harus berani, penderitaan sesungguhnya diciptakan di mana, sumbernya dari mana. Ketika diciptakan oleh pikiran kita, disitulah letak pula sumber untuk memadamkan penderitaan. Jadi dengan demikian kita tidak usah gantungkan kekuatan manapun juga, tidak perlu minta sama Sang Buddha, tidak perlu minta sama Tuhan. Karena permainan pikiran kita sendiri kita bereskin secara direct, langsung. Jadi manusia yang mandiri, manusia yang bijaksana, mereka selalu mempelajarin ilmu apapun, dipelajari dengan jelas, dengan terang, dengan berani untuk bicara, untuk menguraikan semua itu. Tidak ada yang dipercaya oleh banyak orang, tapi sama-sama nggak ada yang sinkrone itu loh. Ini selalu ditekankan. Jadi kenapa kok manusia ini dibodohin terus-menerus, seolah-olah dia yang tahu yang benar, yang lain salah semua. Itu kan tidak bagus. Maka itu marilah kita dengan kebijaksanaan, bicaralah yang Anda tahu. Jangan bicara yang Anda tidak tahu, tapi menekankan harus Anda percaya pada apa yang aku tidak tahu itu. Itu kan memaksakan diri, gitu. Nggak bagus itu. Kadang bertentangan dengan hati, Bante. Masa sih ada kata-kata yang seperti itu? Nah, ini kadang bertentangan dengan hati nurani ini, Bante. Sang Buddha tidak mengatakan yang membahayakan itu kitab suci, yang membahayakan pandangan orang lain, tetapi yang membahayakan itu coba renungkan. Dengan apa yang kita ajarkan ini, yang sudah diajarkan beribu tahun, ternyata mereka itu dua-duanya perang karena atas nama agama, atas nama konsep yang ada di kitab suci. Maka itu Sang Buddha lebih terbuka. Marilah kita bersama-sama untuk merenungkan, menganalisa penyebab peperangan itu karena memang konsep agama. Oleh sekarang kita ada keberanian
untuk mencabut, membereskan, membersihkan satu demi satu yang menyebabkan peperangan itu yang mana. Ya toh? Itulah yang perlu dipikirkan bersama, bagaimana manusia ini bisa menjalankan sesuai dengan disiplin secara pribadi masing-masing untuk mengendalikan pikirannya, jangan menyimpang ke hal negatif apapun juga, stop. Karena negatif itu pasti merugikan pihak manapun juga. Ya, tadi Bante mengatakan bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah hasil dari perilaku sebelumnya. Jadi kalau Anda bahagia pada hari ini, itu berarti Anda pernah menanam kebaikan pada sebelumnya. Tetapi kadang batin ini terlalu pepat. Kita ini terlalu bodoh untuk mengerti, Bante, sehingga kadang-kadang berbicara atas nama aku, atau golonganku, atau keluargaku. Sehingga hidup untuk menjadi lebih baik ini salah kaprah atau salah jalan, Bante ya. Adakah cara untuk bisa kembali, Bante, ke arah hidup menjadi lebih baik yang bijaksana, Bante? Kalau sudah kadung kesasar, bagaimana, Bante? Iya, maka itu kesasar, kesalahan jalan dari tiap-tiap manusia itu sama ya. Mungkin ya, Bante. Maka itu kesamaannya ini juga harus direvolusi dari tiap-tiap individu. Mereka mau memperbaiki. Memperbaiki untuk memahami bagaimana memanage kehidupan pribadi masing-masing. Maka itu tiap pagi dan malam, bahkan pagi, siang, sore, malam itu kita berdoa. Iya. Berdoa untuk memahami apa sesungguhnya yang menyebabkan kejahatan. Ternyata kejahatan itu penyebab utama karena kita memasukkan program yang negatif. Begitu, Bante ya. Sehingga dengan demikian itu pikiran kita jadi negatif. Nanti kita lanjutkan di waktu yang section yang akan datang. Iya. Demikian ya keluarga Dhamma TV, berawal dari pikiran kita yang negatif. Oleh karena itu, tetap di Dhamma TV, manage your mind. Terima kasih masih bersama Manage Your Mind. Bante mengatakan bahwa kitab suci adalah buatan manusia. Kita pasti akan berpikir. Beraninya dikatakan begitu. Apa rahasia di balik itu semua? Kita tanya pada beliau. Bagaimana, Bante, pemahaman bahwa kitab suci manusia, Bante? Ya sudah jelas toh. Kalau kita lihat 400 tahun sesudah Sang Buddha wafat, baru berkumpul 500 para suciwan untuk menyusun, siapapun yang ingat menghafal apa yang diajarkan Sang Buddha, ditulis satu persatu selama 3 bulan. Jadi jadilah yang dikatakan 84.000 judul. Jadi ternyata Bante mengatakan apa yang tertulis di dalam kitab suci ini kelihatannya buatan manusia dan bisa juga dikatakan bukan aslinya, Bante ya. Mungkin ada tambahan atau sesuatu yang ditafsirkan, bisa begitu, Bante. Maka itu istilahnya gampangnya itu kitab suci kita tahu sebagai gawean manusia, maka kita diminta oleh Sang Buddha hati-hati, jangan cepat percaya. Baca dulu, renungkan, analisa, selidikin, te apik joboen, te elek, langsung buangan, jangan ditiru. Seperti kalau kita katakan membunuh, merampok, memperkosa, membakar yang bukan agama kita, dibunuh nggak apa-apa, masuk surga, ini salah besar. Nggak boleh dipakai toh. Ini menyebabkan mereka melakukan kejahatan itu akan merajalela di mana-mana. Karena mereka nggak duduk agamaku tak paten nggak apa-apa. Jadi dengan demikian kesalahan-kesalahan keliruologi itu jangan dipakai. Begitu ya. Membunuh tetap membunuh, memperkosa tetap memperkosa. Korupsi tetap korupsi. Jadi tidak ada pandang bulu dia agama manapun juga. Orang yang korupsi tetap dikatakan dia korupsi. Orang yang membunuh tetap dikatakan sebagai pembunuh. Kalau dia memperkosa tetap, karena bukan agamanya, dia tetap dikatakan pemerkosa. Jadi dengan demikian tidak ada istilahnya membunuh, merampok, memperkosa kan agama lain tidak berdosa. Dalam undang-undang Indonesia tidak berlaku seperti itu. Coba koruptornya kan tetap dikatakan dia sebagai korupsi. Ya. Yang merampok tetap dikatakan sebagai perampok. Yang membunuh tetap dikatakan sebagai pembunuh. Bukan agamanya yang dilihat, kejahatannya. Jadi dengan demikian wajar. Maka dari itu kita sebenarnya mengatakan ajaran-ajaran yang salah, yang berusaha memakai nama agama,
kita berani katakan itu salah. Bukan agama yang mengajarkan, kesalahan dari penilaian mereka sendiri. Ya, jadi penafsirannya, ya, karena kan itu ditafsirkan, karena ini kan wahyu zaman dahulu, konon katanya kan begitu Bante. Ada penafsiran yang mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, ternyata Sang Buddha sudah apa Bante? Sudah ada warningnya, hati-hati dengan kitab sucimu. Ya Sudah itulah, begitu, karena Bante. sekarang kita sudah tahu juga ada kelompok tertentu yang ngaku-ngaku ini dari Sang Buddha, ini dari Sang Buddha. Tetapi kenyataannya kan tidak ada satupun yang tahu benar atau tidaknya kata-katanya itu ya, yang ditertus itu ya toh. Jadi dengan demikian ya, kita bersama-sama menyelidiki dan menganalisa yang benar-benar itu, bagaimana kita bersama-sama untuk memajukan batin dan pikiran kita bersama itu lebih baik. Kalau kita hanya menekankan kitab suci, kita siapa yang tahu kebenarannya di mana ya toh? Sesuai tema kita Bante, yaitu yang mengatakan bahwa hidup lebih baik. Apakah hewan, apakah tumbuhan, atau makhluk-makhluk yang tidak kasat mata juga ingin hidup lebih baik Bante? Ya, 100% mereka membutuhkan mau seperti itu. Bahkan di alam-alam dewa, alam-alam surgawi, mereka juga ingin lebih maju dan lebih berkembang. Maka dari itu di alam-alam surgawi ini, ternyata di situ masih ada ajaran juga. Karena itulah yang dikatakan di alam dewa, di zaman Sang Buddha sendiri, waktu Sang Buddha masih hidup, beliau itu sering ke sana. Sampai 3 bulan di alam surga mengajarkan Abhidhamma. Bahkan sekarang ini juga, di alam-alam dewa itu masih banyak para suciwan. Para dewa yang suci-suci lebih banyak daripada di alam manusia. Mengapa demikian ini? Karena di saat Sang Buddha hidup, beliau juga mengajarkan di alam manusia juga alam dewa. Karena dia di waktu jam 1 sampai jam 3 subuh ini terus membabarkan dhamma kepada alam-alam halus yang lebih tinggi. Lalu jam 5 sampai pagi sekali ya jam 7-an, dia dengan menggunakan mata batinnya untuk memantau alam mana yang perlu dibantu dengan kekuatan batinnya Sang Buddha itu. Ketika dia melihat, oh ini yang perlu dibantu, dia langsung datang untuk membantu. Jadi tugas seorang Buddha itu memang berat dan sangat luas. Jadi tidak hanya karena banyaknya kita berpikir saat ini adalah tidak mengutamakan batin, tidak mengutamakan pengaturan batin atau manage your mind ini ya, tidak mengutamakan itu. Kita lebih kepada hal-hal yang ragawi Bante. Yang diatur adalah cantiknya, yang diatur adalah rumahnya, mejanya, mobilnya, semuanya serba diatur secara yang kasat mata saja. Nah ini kelihatannya bertentangan dengan apa yang Sang Buddha ajarkan ini ya. Karena Sang Buddha mengatakan manage dulu mindmu, hati ini dulu, baru nanti yang lain mengikuti. Betul begitu Bante? Kalau ini yang tertata, apakah yang lain misalnya nasib, pekerjaan, anak-anak, kan banyak anak-anak saya ini sudah baik, tapi anak-anak saya kurang ajar terhadap saya. Nah, apa ada kesalahan, apa ada mind yang perlu di-manage dengan ini? Ya itulah, jadi keliru-kelirumologi yang ada di bumi ini, mereka kebanyakan itu menderita untuk mengatur sesuatu yang dianggap itu penting untuk kehidupan. Kesalahan-kesalahan dalam manajemen pola berpikir yang salah itulah yang menyebabkan kita menilai batin dan pikiran kita nilainya sangat kecil. Maka itu kita harus mengikuti cara yang seperti beliau yang Maha Tahu. Sang Buddha tahu dengan jelas dan terang bahwa batin dan pikiran kita ini yang akan kita bawa semuanya ratusan juta triliun yang tak terhingga panjangnya, masih panjang sekali. Ini lebih penting. Bukan kita hanya memikirkan kehidupan sisa hidup kita. Kalau kita sudah 60 ya sekarang tinggal berapa? 20 tahun lagi. 20 tahun tetap masih mencari harta, tetap masih bekerja, ngurusin anak, ngurusin cucu. Waktu kita terbuang. 20 tahun yang sisa ini marilah kita bersama-sama
untuk mengatur, menata cara berpikir supaya kita lebih baik, lebih bersih, lebih enak, lebih menyenangkan. Gimana caranya supaya kita memiliki way out untuk membebaskan dari semua penderitaan ini? Karena untuk apa? Untuk ratusan juta triliun tahun yang tak terhingga itu. Ini kan masih panjang waktu Kehidupan ini, Bante. Iya, yang akan datang masih panjang. Sedangkan kehidupan kita yang di dunia ini sudah jelas. Rata-rata 80 tahun. Sisa 100 berapa bagus. kita? Nah, dengan demikian marilah kita cepat-cepat untuk sadar, menyadari bagaimana untuk menata, mengembangkan, menyempurnakan supaya kita lebih baik di dalam cara berpikir kita. Itu yang lebih penting. Maka itu di dalam memajukan, mengembangkan tata cara berpikir kita, kita ini mulai sekarang harus bersama-sama berusaha terus-menerus setiap detiknya untuk memperhatikan pikirannya sendiri, bagaimana pikiran kita ini bisa lebih damai, lebih bahagia, lebih senang terus-menerus. Bukan hanya saat kita duduk meditasi senang dan bahagia, setiap detik dimanapun juga berusaha terus-menerus untuk memperhatikan senang, gembira, dan bahagia setiap saat dimunculkan. Itu termasuk sudah berusaha menata cara berpikir kita supaya lebih bahagia. Itulah yang dikatakan meditasi seperti itu. Berusaha untuk memperhatikan pikirannya supaya senang dan gembira setiap saat. Senang dan gembira setiap saat. Berarti kalau senang dan gembira setiap saat, berarti hatinya sudah ditata, Bante ya? Ya, dia bisa mampu menata happy, always happy. Iya. Bukan always sad, selalu sedih dan susah terus. Ya, jadi kalau Anda masih terbelenggu oleh kesedihan, kalau Anda masih ada susah, ada penderitaan, apakah itu tentang kehidupan, tentang keluarga, tentang golongan, tentang anak, tentang keuangan, tentang pekerjaan, berarti Anda belum bisa memanage hati Anda sendiri. Perlu lebih masuk ke dalam pikiran Anda sendiri. Kelihatannya masalah ini kelihatannya cukup rumit ya. Tetapi ini bisa di-sharekan apabila Anda mengatakan saya selalu tetap berpikir tentang hutang-hutang saya selalu tetap berpikir tentang perusahaan saya yang dipegang anak saya sekarang jatuh bangun. Anda bisa share langsung ke Bhante Dhamma Wijayo di 7680680. Beliau tetap akan membantu Anda mengatur ruang batin Anda. Tentang hidup lebih baik ini, Bhante mengatakan hidup ini masih panjang, masih triliunan tahun lagi. Sedangkan hidup yang kali ini, yang memakai raga ini, yang terdiri dari darah dan daging ini, 80-an. Ya kalau 100 tahun, udah bagus, udah dapat bonus memakai raga ini. Berarti ada kemungkinan kehidupan yang berulang, Bhante. Mungkinkah itu bagaimana di agama Buddha? Ya, kita sudah jelas mengatakan agama Buddha ini mengatakan batin dan pikiran kita adalah energi. Menurut ilmu para ilmuwan, energi ini memang tidak pernah hilang. Dia hanya berproses berubah menjadi yang lain. Nah, inilah yang katakan kalau energi kita terbiasa ke hal-hal energi negatif, dia akan berubah menuju yang negatif juga. Energi yang negatif bisa tetap akan membuat negatif pada batin kita. Tetap di Dhamma TV kita kupas energi negatif di dalam pikiran kita. Tetap di manage your mind. Tema kita yaitu tentang hidup menjadi lebih baik. Nah, Bhante tadi mengatakan hati-hati dengan pikiran kita sendiri. Karena pikiran itu sebenarnya energi. Pikiran adalah kekuatan. Bahkan banyak para suksesawan yang mengatakan bahwa Anda sukses berawal dari pikiran Anda. Nah, kali ini beliau mengatakan bahwa pikiran adalah energi. Baik atau buruk, negatif atau positif, tergantung cara kita memanage pikiran, memanage my mind. Nah, tentang ini bagaimana, Bhante? Ya, maka dari itu kalau kita sudah memahami energi ini adalah penentu kita yang akan datang. Kalau kebiasaan-kebiasaan negatif ini, saya kira kita dalam dunia ini kita negatif, gelisah, takut, cemas, jengkel, marah, kita menderita. Menderita itu negatif, sudah menderita.
nanti dilanjutkan keadaan pikiran kita menuju alam yang lebih menderita lagi. Jadi itu tidak akan membereskan masalah apapun juga. Maka dari itu, siapapun yang menyadari seperti ini, marilah mulai sekarang. Kita bersama-sama berusaha bagaimana membangkitkan pikiran ini selalu positif. Positif setiap detiknya. Senang, gembira, dan bahagia selalu Anda ciptakan. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan saat ini kita selalu senang, gembira, berarti kita sudah mampu mengatur cara berpikir ini selalu positif. Positif. Kebiasaan-kebiasaan yang kita bangkitkan ini juga menentukan besok gimana, seminggu lagi gimana. Kalau kita sudah sering mendengarkan drama TV dengan cara berpikir yang diberikan di dalam TV dan diikuti dengan pola-pola berpikir yang Anda ciptakan sekarang ini, Anda sudah merasakan perbedaan. Iya ya, dulu 7 tahun sebelum ada Nabi, pikiranku negatif. Sekarang sudah 7 tahun berjalan, aku ngikutin drama TV, cara berpikir seperti drama TV yang ajarkan ini. Oh, ternyata aku lebih fresh, lebih senang, lebih bahagia, lebih enak. Jadi dengan demikian ini, manajemen pola berpikir itu diciptakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang Anda program sendiri melalui TV, mendengarkan dari drama TV, membaca dari buku, sehingga dengan demikian itulah mengatur cara berpikir akan bisa dirubah menuju yang lebih baik. Maka dengan demikian, siapapun juga yang percaya seperti ini, mereka pasti tidak percaya yang dikatakan ada jaminan untuk masuk ke surga karena percaya sama agama tertentu yang menjamin ke surga. Jadi tidak usah percaya seperti itu, karena orang yang percaya seperti itu akan sembrono, bertindak sesukanya, berbicara sesukanya, melakukan sesukanya, karena dia merasakan aku sudah dapat tiket ke surga. Tetapi kenyataannya yang menentukan dengan kepercayaan, yang menentukan adalah energi batin dan pikiran Anda, percaya atau tidak percaya. Kalau Anda tetap terbiasa dengan yang negatif, Anda pun sudah susah menderita di dunia ini dan dilanjutkan di alam yang susah dan menderita di kehidupan yang akan datang. Itu wajar. Gitu ya Bante. Banyak orang berpikir, misalkan para suksesan bilang ya, kalau Anda ingin sukses, mulai sekarang Anda harus berpikir sukses, berpikir happy, berpikir bahagia. Ternyata Bante juga mengatakan bukan hanya sukses di dunia, bukan hanya sukses secara materi ini saja Bante ya. Ternyata ada sukses di kehidupan setelah ini Bante. Kadang-kadang kita kurang tahu Bante ya, kurang tahu kenapa kita harus berpikir setelah kehidupan yang kali ini. Sesungguhnya kan memang serba repot ya, baru-baru ini aja. Yeah. Ketika kita berapa hari yang lalu diundang orang yang sedang sakit, kita dimintakan doa ya, kita doakan. Tapi ya cara dia berobatnya itu ternyata dia berobat dengan cara yang salah. Berobat di rumah biasa, diobati di situ, ya mungkin di situ mungkin lebih murah lah, lebih hemat lah. Tapi ketika dia kencing keluar darahnya, wah ini kan berbahaya. Lalu dia katakan dia diinfus, tapi infusnya katanya sudah dimatiin karena kalau dimasukkan kok nggak enak, karena dia mengandung obatnya toh. Jadi dengan demikian kita doakan, kita kasih semangat, ya ternyata nggak sempat, meninggal, subuhnya meninggal. Jadi dengan demikian ya itu namanya dia berobat dengan cara yang salah, sehingga infeksi yang di dalam tetapi tidak disembuhkan dengan tepat, sehingga menyebabkan bukan doanya yang bisa menyembuhkan, tetapi karena kesalahan dari pengobatan itu menyebabkan dia sakit. Nah ini dia masih muda, umur 30 tahun, dikira sakit kecil loh, tahu-tahu meninggal. Jadi ini menunjukkan kematian itu tidak usah menunggu pas 80 tahun. Waktu 30 tahun juga bisa mati, 11 tahun juga ada yang mati. Orang yang baru lahir juga bisa mati. Jadi dengan demikian kita tidak bisa mengatakan pasti 80 tahun. Maka dari itu kita berpikir, selama kita hidup, sudahkah kita mengembangkan energi positif? Siapapun juga yang mengembangkan energi positif, dia akan menjadi yang positif. Nah dengan demikian ini karena dia yang sakit ini dari agama lain juga. Jadi ternyata ada family-familinya itu ngikutilah. Ketika dia didoakan dengan agama lain kok begini, dia di cara agama lain terlihat tidak ikut hadir pada upacara itu. Tetapi kalau ketika dia diajak ke di wihara, loh kok hadir di wihara?
Demikian juga ketika dia waktu di tempat kematian, karena dalam keluarganya itu ada yang macam-macam agama, tetap aja ada makanan dan minuman. Tapi dia tidak menyadari yang bisa mampu melihat dia sedang makan, sedang minum di situ. Jadi persembahan makanan untuk yang meninggal itu ternyata bermanfaat. Tetapi agama lain dilarang itu. Iya, ada yang Maka dengan melarang. demikian ini kita harus memiliki mata batin lah. Tapi secara mata batin, orang-orang yang pintar, punya keahlian, kemahiran, bisa melihat. Jadi mereka walaupun mereka itu di alam halus, kalau mereka lapar, mereka masih membutuhkan makanan dan minuman itu. Kalau dibiarkan, kasihan toh familinya sendiri kok dibiarkan lapar, dibiarkan haus. Itu Karena dia percaya Bante. sama guru yang goblok. Berarti itu yang artinya betapa banyak orang melakukan sesaji, Bante ya. Kan ada sesaji berupa makanan atau buah-buahan yang konon untuk leluhur atau untuk makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Begitu, Bante. Memang begitulah, jadi kenyataannya Sang Buddha ini memiliki mata batin yang sangat luas, sehingga dia melihat ini perlu, ya biarkan aja mereka jalankan sesuai dengan tradisinya. Tetapi Sang Buddha lebih menekankan selama kita hidup ini suka berbuat baik, suka berdana, suka beramal, kebaikannya itu sendiri yang membuat dia menerima buah-buahan, makanan itu, kan dia suka berbuat baik terus. Kalau Ya. dia sama sekali tidak pernah berbuat apa-apa, dia membutuhkan kekuatan-kekuatan lain untuk membantu mengirimkan jasanya ke alam sana. Luar biasa, Bante. Jadi acara kematian itu ada manfaatnya untuk mereka yang masih membutuhkan. Tetapi ada kelompok tertentu yang mengatakan, wes mati ya sudah mati, duduk urusan Iya. kini. Iya. Jadi sesungguhnya kalau menurut versi itu, jadi dia tidak perlu upacara apa-apa lah. Tidak usah doa macam-macam, nggak ada gunanya. Ya tak? Karena nanti mati bukan kita yang ngurusin, yang atas yang ngurusin. Jadi dengan demikian, kalau mereka masih ada doa, berarti dia sudah menyimpang juga. Apa yang dikatakan kitab suci kok berbeda dengan kenyataan. Tetapi kalau kenyataannya dia masih membutuhkan doa, itu penting. Tetapi kalau doa yang tidak membawa manfaat, tidak membawa faedah, ya tidak ada gunanya untuk yang meninggal itu. Jadi perlu juga, Bante ya, mengerti isi doa. Apakah doa ini betul-betul ditujukan kepada yang sudah wafat. Bahkan karena ada doa-doa yang hanya berisi sejarah, Bante. Maka dari itulah, jadi kita harus berani untuk merevolusi lah. Doa-doa yang tidak bermanfaat kita singkirkan. Carilah doa yang membawa manfaat, membawa faedah. Karena kita lihat banyak makhluk ini salah kaprah. Kelirumologi itu tetap dipakai yang zaman kuno sampai saat ini tetap kuno sistemnya. Tetapi kalau dia modern, dia harus berani berdoa dengan sistem yang modern yang diperbaikin semuanya menuju sesuatu yang membawa manfaat. Baik yang meninggal maupun yang hidup bermanfaat. Kalau hanya bermanfaat untuk yang meninggal, yang hidup kan dia tahu manfaatnya apa. Tetapi kalau itu tidak membawa manfaat yang masih hidup, aku nggak roh apa yang diomongin ya tak? Jadi serba repot. Maka itu kita harus bijaksana. Selama kita memberikan doa itu bermanfaat pada yang masih hidup, Dan juga bermanfaat kepada yang sudah meninggal. Dua-duanya bermanfaat. Itu namanya cara doa yang sangat-sangat universal. sangat tepat begitu. Karena dia banyak orang yang bodoh tapi sok pintar, doa ngawur aja. Iya. Jadi kira-kira doa untuk orang yang sudah wafat supaya mampu bisa hidup lebih baik. Doa untuk makhluk-makhluk yang tidak kasat mata yang banyak di sekitar kita. Kalau menurut Buddha, kira-kira apa ada doa yang simpel, Bante? Sangat-sangat sederhana. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk karena konsepsi penciptaan oleh pikiran kita sendiri itu juga tidak kekal adanya. Ketidakkekalan inilah yang sesungguhnya membuat kita semua menderita. Ketidakkekalan dan penderitaan itu muncul karena ada konsep aku yang ada di dalam pola berpikir kita yang salah. Barang siapa melihat dengan penuh kebijaksanaan ketidakkekalan sebagai ketidakkekalan, penderitaan sebagai penderitaan, tanpa aku, tidak ada aku di situ, dilihat dengan bijaksana, membebaskan dari kemelekatan, dia akan terbebaskan dari semua penderitaan. Ya. Semoga semua makhluk punya cara berpikir seperti itu, baru dia berbebas dari penderitaan. Ya. Jadi harus melihat tidak kekal, penderitaan
tidak ada aku dalam diri kita maupun pikiran kita itu. Kosong semuanya, sadar sepenuhnya, itulah untuk membebaskan dari semua konsep ketidakkekalan yang membuat kita menderita. Dibebaskan dalam pikiran kita, pikiran akan terbebaskan juga. Iya, luar biasa sekali keluarga Dhamma TV. Demikian Manage Your Mind bersama Yang Mulia Sang Mahatera Bante Dhamma Wijayo yang telah bersama-sama kita selama ini di dalam Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind first. Oke, terima kasih. Namo Buddhaya, semoga Anda bisa memanage mind Anda.